Kita sering memiliki ingatan masa kecil yang terasa begitu jelas, seperti adegan yang hidup dan penuh warna. Namun, ketika kita mencoba menelusuri jejak ingatan itu, semuanya mulai memudar. Otak kita memiliki kemampuan untuk menyusun kembali potongan-potongan sensori menjadi sebuah cerita, tapi apa yang sebenarnya terjadi ketika otak mengubah sensasi menjadi kenangan? Kita mungkin tidak menyadari bahwa otak kita terus mengedit memori untuk menjaga keseimbangan emosional, membuat kenangan menjadi lebih dramatis daripada realitas. Pertanyaannya adalah, bagaimana otak kita dapat menciptakan kenangan yang begitu vivid dan hidup? Namun di balik kilas balik yang tampak nyata itu, otak pada masa balita belum siap menyimpan cerita episodik secara permanen. Penelitian fungsional MRI menunjukkan bahwa aktivitas hipokampus turun drastis pada anak di bawah 3 tahun, menandakan struktur memori belum matang. Karena jaringan saraf masih dalam fase konstruksi, detail sensorik mudah terpecah dan tak terikat pada kronologi yang jelas. Sebagai hasilnya, ingatan masa dini cenderung bersifat kabur dan dapat diisi ulang oleh rangsangan eksternal. Bagaimana proses ini memengaruhi cara kita mengingat peristiwa pertama? Seiring usia tumbuh, otak menambahkan lapisan naratif pada pecahan-pecahan tersebut. Akibatnya, apa yang tampak sebagai kenangan otentik sebenarnya adalah hasil rekonstruksi internal yang dipengaruhi lingkungan. Dan inilah misteri berikutnya, apa peran cerita berulang dalam menuliskan kembali ingatan kita? Di balik fakta bahwa struktur otak belum matang, rangkaian kata, foto, atau cerita yang berulang-ulang dapat menanamkan detail seolah-olah itu sudah terjadi. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa setelah 1 atau 2 kali paparan cerita fiktif, seseorang dapat mengembangkan ingatan yang tampak sangat vivid. Karena otak berupaya mengisi kekosongan, elemen-elemen luar ini menjadi bagian dari narasi internal. Sebagai contoh, sebuah keluarga menonton program kuliner tentang rendang, dan kemudian muncul dalam ingatan sang ayah sebagai kenangan masa 2 tahun. Mengapa sugesti mampu menulis ulang memori sedemikian kuat? Karena proses konsolidasi memori bersifat plastis, memori baru dapat menyusup ke dalam jejak lama. Akibatnya, apa yang kita anggap sebagai kenangan masa kecil dapat menjadi hasil campuran realitas dan pengaruh media. Apa langkah selanjutnya untuk memisahkan mana yang asli dan mana yang terbangun oleh sugesti? Maka dari semua pengaruh yang tadi dibahas, otak kita berperan sebagai penulis utama yang menyulam ingatan menjadi satu cerita utuh. Proses ini melibatkan 3 lapisan utama. Pertama, jejak sensorik yang menangkap apa yang dirasakan. Kedua, narasi internal yang menghubungkan potongan-potongan sensori menjadi alur yang koheren. Ketiga, penguatan emosional yang menyoroti elemen-elemen bermakna. Karena tiap lapisan dapat dimodifikasi oleh pengalaman, budaya, atau bahasa, ingatan menjadi sebuah karya yang terus diperbaharui. Bagaimana ketiga lapisan itu berinteraksi untuk menghasilkan kenangan yang terasa begitu nyata? Saat emosi positif mengikat detail, amigdala mengurangi rasa takut, sehingga ingatan menjadi lebih tahan lama. Sehingga, apa yang tampak sebagai memori literal sebenarnya adalah hasil kerja kolaboratif antara sensorik, naratif, dan emosional. Dan pertanyaan berikutnya menanti. Mengapa pemahaman ini penting bagi hidup kita saat ini? Jika cerita itu dapat dipoles, maka implikasinya bagi kehidupan pribadi menjadi sangat signifikan. Pertama, menyadari bahwa ingatan bukan fakta absolut membantu Anda menghindari keputusan berbasis nostalgia palsu, karena keputusan yang kuat memerlukan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, dalam konteks kesehatan mental, kemampuan mengedit kenangan negatif menjadi lebih positif dapat menjadi alat terapeutik yang mengurangi beban emosional masa kecil tanpa menutup diri. Ketiga, dalam pendidikan anak, penggunaan bahasa ganda dan narasi multikultural memperkaya memori autobiografis, menumbuhkan rasa identitas yang lebih kuat. Mengapa ketiga manfaat tersebut saling berhubungan? Karena semua berakar pada kemampuan otak untuk menata kembali informasi, sehingga kebijaksanaan pribadi dapat dibangun di atas fondasi memori yang lebih fleksibel. Akibatnya, apa langkah praktis yang dapat Anda ambil hari ini untuk memanfaatkan pengetahuan ini? Dan apa yang akan terungkap ketika Anda memulai proses menelusuri kembali kenangan paling jelas Anda? Setelah memahami bahwa ingatan masa kecil merupakan karya naratif otak, kini saatnya Anda menyelidiki kembali kenangan paling jelas dengan sikap penuh rasa ingin tahu, bukan kepastian. Tulislah satu kenangan yang terasa sangat vivid, kemudian tinjau apakah unsur-unsurnya lebih bersifat sensorik atau naratif. Temukan pola yang mengungkap proses penyusunan kembali. Dengan cara ini,
Anda belajar memisahkan fakta dari fiksi dalam ingatan pribadi, memperkuat fondasi keputusan yang lebih nyata. Di episode berikutnya, teknologi baru akan diperkenalkan untuk membantu memisahkan fakta dari fiksi dalam ingatan, membuka peluang bagi terapi dan pelestarian warisan budaya. Apakah Anda siap menapaki perjalanan mengungkap kebenaran di dalam diri? Jangan lewatkan episode selanjutnya untuk menemukan alat yang dapat mengubah cara kita memori secara permanen.